Hai, bertemu lagi bersama saya Ira Ahmadani. Learning Journal kali ini bertema nilai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi beserta penerapannya dalam unit kerja. Etika publik. Etika sendiri adalah refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Jadi etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk pelayanan publik. Fokus utama etika publik adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Etika publik berperan dalam memilih sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Modalitas etika yaitu menjembatani antara moral dan tindakan faktual. 3 hal yang saat ini perlu dirubah oleh pejabat publik adalah merubah pemikiran sebagai penguasa dan menjadi pelayan. Yang kedua adalah merubah wewenang menjadi peranan, menyadari bahwa pejabat publik adalah sebuah amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sampai akhir. Bagaimana penerapan nilai etika publik di dalam unit kerja? Dalam kehidupan seorang PNS, kita harus mengimplementasikan 12 kode etik PNS. Untuk itu, seorang PNS harus senantiasa mampu memberikan layanan yang terbaik kepada banyak kalangan, baik secara organisasi maupun eksternal. Dari materi ini banyak hal yang dapat saya terapkan di kantor, seperti selalu menerapkan kode etik ASN dan nilai-nilai dasar, yaitu menjalankan setiap tugas yang diberikan dengan tanggung jawab dan profesional. Selalu sopan dan ramah, tidak mendiskriminasi orang, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga rahasia pekerjaan. Kemudian, terus belajar dan mengasah potensi diri menjadi ASN yang lebih berkompeten. Nilai yang kedua adalah komitmen mutu. Komitmen mutu didasarkan pada efisiensi, efektivitas, mutu, inovasi, adaptif, dan responsif. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Dalam proses inovasi, selalu ada hambatan. Hambatan pertama adalah pimpinan atau pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang telah gagal. Yang kedua, sangat bergantung kepada high performance, bahkan top leader sebagai inovasi. Yang ketiga adalah struktur organisasi, budaya kerja, dan proses birokrasi yang berbelit-belit. Tidak adanya reward, lemah dalam kecakapan atau skills, alokasi dana yang terbatas, tuntutan penyelenggara pelayanan publik, dan beban tugas administrasi. Budaya cari aman, status quo, dan takut mengambil resiko. Bagaimana penerapan nilai komitmen mutu ini dalam unit kerja? Yaitu dengan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja dengan mempelajari SOP yang sudah ada. Sebagai ASN, kita juga dituntut untuk selalu melakukan inovasi. Salah satunya adalah membuat buku saku terkait tugas dan fungsi pokok, dan juga sumber undang-undang yang merupakan unit kerja baru kita. Inovasi ini akan memberikan nilai efektif dan efisien, seperti meminimalkan waktu mencari rujukan terkait peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi. Selain itu, ASN juga perlu memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini diterapkan dengan lingkungan kerja, yaitu dengan tetap ramah, sopan kepada setiap orang yang ditemui, kemudian senantiasa untuk cepat tanggap terhadap atasan dan juga pihak lain. Nilai yang ketiga adalah anti korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi adalah kasus extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, karena korupsi menyebabkan dampak kerugian dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, kemiskinan, birokrasi pemerintah, politik, demokrasi, penegakan hukum, dan yang lain sebagainya. Nilai-nilai dasar atau nilai pokok dari anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras,
sederhana, berani, dan adil. Tokoh yang inspiratif dalam nilai ini adalah Mari Muhammad atau Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan 4. Kenapa? Karena dengan kesederhanaan dan kejujuran beliau, Menteri Keuangan era Orde Baru ini dijuluki dengan Mr. Clean. Julukan ini berdasar karena beliau sangat jujur, sosok yang sangat langka. Beliau merupakan orang yang berjuang memberantas korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Di samping itu, beliau juga berupaya meningkatkan efisiensi dan berusaha membersihkan institusi dari pegawai yang korup. Bagaimana penerapan nilai anti korupsi dan unit kerja? Penerapan ini dimulai dari hal kecil seperti datang tepat waktu, jujur pada diri sendiri, dan atasan terkait pekerjaan yang dikerjakan. Dalam lingkungan kantor, kita juga harus menumbuhkan sikap untuk menolak hal yang tidak seharusnya menjadi hak kita, dan hanya menerima apa yang menjadi hak kita. Nantinya kita juga harus terus mencoba menjadi tunas integritas di lingkungan kerja dan terus menjaga integritas dalam diri kita, sehingga nantinya dapat tumbuh sikap anti korupsi bagi semuanya agar tercipta nilai lingkungan kerja yang sehat, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih.